wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lil Islam wal iman wal ihsan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Syahadatan narju minallahi rahmatan wal ghufran. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu arsalahu bil huda wal furqan. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala sahibil Qur'an sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa ansarihi wa junudihi alladhina tamassaku bi ashrafil adyan. Amma ba'du, yaqulu Allah ta'ala fi kitabihil karim, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa yaqulu rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa 'amalan mutaqabbala. Amin amin ya rabbal alamin. Hadratal mukarramin wal mukarramat, seluruh hadirin dan hadirat jamaah salat subuh di Masjid Baitus Salam, Masjid As-Salam, Masjid kedamaian, kebahagiaan, keselamatan ya. Mudah-mudahan semua yang hadir, semua yang memakmurkan masjid ini, Allah senantiasa berikan kedamaian, keselamatan, kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Tidak saya sebut satu persatu, tidak mengurangi rasa hormat dan takdim saya. Alhamdulillah, kita bersyukur pada pagi yang penuh berkah ini kembali dikasih kesempatan sama Allah SWT untuk menyambung dan melanjutkan amal soleh kita, yaitu mengaji bersama, melantai di masjid ya, melantainya di masjid untuk bersama-sama bertalabul ilmi. Talabul ilmi merupakan amalan yang sangat Allah cintai, dan orang-orang yang melakukannya dianggap sebagai mujahid fisabilillah. Makanya dalam hadis Rasulullah SAW bersabda, man kharaja fi talabil ilmi wa huwa fi sabilillah hatta yarji'a. Siapapun yang keluar dari rumahnya dalam rangka belajar menuntut ilmu, maka dia ada di jalan Allah sampai dia kembali lagi. Jadi andai Allah takdirkan kita ini keluar dari rumah niatnya belajar, lalu Allah cabut nyawa kita, Allah meninggal, maka mudah-mudahan termasuk orang yang mati syahid. Karena mati syahid itu ada 3 macam. Yang pertama disebut asyahid ad-dunya wal akhirah, syahidud dunya wal akhirah, yaitu orang-orang yang meninggal sedang berperang, syahidul ma'rakah, syahid peperangan. Dia berperang untuk membela agama Allah, meninggikan kalimat Allah, kemudian dia mati di medan perang, maka namanya syahid dunia dan akhirat. Ini spesial banget ya. Orang-orang yang Allah kasih kesempatan syahid di saat peperang ya, nah, maka ini orang yang mendapatkan kedudukan yang tertinggi. Makanya kata Allah SWT, wala tahsabanna alladhina qutilu fi sabilillahi amwata bal ahya'un 'inda rabbihim yurzaqun. Janganlah kamu mengira orang-orang yang mati di jalan Allah itu mati seperti yang lain. Bal ahya'un 'inda rabbihim yurzaqun, tapi mereka hidup di sisi Tuhannya dan mereka mendapatkan rezeki
rezeki yang khusus, kedudukan, kemuliaan, karunia yang khusus. Penjelasannya disebutkan mereka itu ruh-ruhnya itu ada di tembolok burung-burung surga, lalu diajak dia keliling melihat keindahan surga. Yang kedua adalah syahid dunia. Syahid dunia itu secara lahir dia orang yang mati syahid sedang berperang, tapi ternyata Allah yang paling tahu di balik niatnya ini dia salah. Niat supaya dia mendapatkan ghanimah, atau niat supaya dikenang sebagai pahlawan, atau nanti kalau dia pulang dari perang dapat kenaikan pangkat, ya niatnya gitu. Kalau dia mati, kita menghukumi sebagai orang yang mati syahid, tapi hakikatnya dia di sisi Allah itu bukan syahid. Kayak disebut dengan syahid dunia. Yang ketiga syahid akhirat. Syahid akhirat itu banyak. Syahid akhirat banyak. Termasuk orang-orang yang mengorbankan pikirannya, tenaganya, waktunya untuk meninggikan kalimat Allah, untuk belajar, menghafal Al-Quran, memahami, termasuk itu orang-orang yang mati syahid. Makanya kata Rasulullah SAW, kita harus selalu berdoa untuk menjadi orang syahid. Makanya di antara doa yang di dalam masalah wa amidha sya'a wa amidha ala syahadati bisabil. Ya Allah, matikanlah jiwa ini dalam keadaan syahid di jalan. Kalau kata baginda sallallahu alaihi wasallam, man sa'ala syahadata bisidqin ballaghahu Allahu manazil asy-syuhada wa in mata ala firasyi. Siapa yang bersungguh-sungguh dengan jujur minta mati syahid, maka akan Allah penuhi walaupun dia matinya di atas tempat tidur. Termasuk kalau kita bersama kemarin Ustaz Bukhari Mukhtar, beliau seorang yang gigih memperjuangkan agama Allah, punya pesantren, jadi kepala sekolah, insyaallah ngajar di mana-mana. Maka insyaallah ketika kita meyakini secara lahirnya, insyaallah termasuk syahid, tapi syahid akhirat. Syahid akhirat artinya di sisi Allah itu nilainya sebagai orang yang mati syahid walaupun tidak dalam peperangan. Nah, kita insyaallah dengan kita bersungguh-sungguh melanjutkan belajar kita, maka insyaallah Allah Subhanahu wa taala catat kita semua sebagai para mujahid. Cuman ini kelamaan ini mujahidnya, kalau nggak salah dua pertemuan kosong Mudah-mudahan nggak salah tandanya Ingat saya kita sedang membahas bagaimana hukum orang yang meninggalkan sholat 5 waktu. Jadi perdebatan antara para ulama, antara para ahli ilmu tentang bagaimana status orang yang meninggalkan sholat. Maka disebutkan di sini siapa definisi orang yang meninggalkan sholat, yang kemudian menjadi perdebatan apakah mereka masih sebagai muslim apa sudah kafir. Karena kalau dilihat dari dalil-dalilnya itu begitu keras. Ini menunjukkan bahwa memang sholat ini satu ajaran, satu syariat yang memang tidak boleh diabaikan, nggak boleh orang sembarangan, jangan sampai meninggalkannya. Kata Rasulullah, al-ahdul ladzi bainana wa bainahum as-shalah faman tarakaha faqad kafar. Perjanjian antara aku dengan mereka adalah sholat. Siapa yang sudah tidak mau sholat maka dia sudah kafir. Jadi seolah-olah Rasulullah SAW itu sudah melepas diri. Saya akui sebagai nabinya mereka umatku kalau mereka masih sholat. Tapi kalau sudah tidak sholat, dia sudah kafir. Begitu kata baginda Rasulullah. Jadi begitu kerasnya, kan? Tetapi untuk mendefinisikan siapa yang dianggap sebagai orang yang meninggalkan sholat ini memang harus hati-hati. Di sini diingatkan al-maqsudu bi tariqis shalah al-mahkum bi kufri. Yang dimaksud orang yang meninggalkan sholat yang dihukumi sebagai orang yang sudah kafir,
man kana musirran ala tarkiha, itu orang yang terus menerus enggak melakukannya. La yusalli qattu, tidak mau sholat sama sekali. Ma'addi'aihi al-iman bi annaha wajibun, dengan pengakuannya bahwa sholat itu wajib. Dia yakin bahwa sholat itu wajib, tapi dia betul-betul nggak mau sholat. Dia ngapain tuh sholatan, tapi tahu bahwa itu hukumnya wajib. Wa amma aktsarun nas alladziina yusalluna taratan wa yatrukuna taratan fa aula'i ghairu hafidhin 'alaiha. Adapun kebanyakan orang yang kadang sholat, kadang tidak, kan? Kadang dia suka menyepelekan, ya, tetapi tidak ada niatan untuk nyombong, ya. Ya memang kadang karena malas atau karena kondisi gitu, akhirnya dia udahlah nggak sholat. Maka itu tidak dikatakan sebagai tarikus sholat. Ini bukan kita sedang meremehkan, bukan, tapi untuk lebih hati-hati. Mereka itu dikatakan ghairu hafizin, orang yang tidak menjaga. Karena dia itu masih sholat, minimal kalau lagi ada temennya, ada tamu juga rajin gitu, ya. Kalau ada saudaranya dari kampung, dari rumah datang lagi jadi tamu, ya selama seminggu tamunya di situ sholatnya rajin, jamaah gitu ya. Tapi giliran nggak ada orang, nah itu kan namanya tidak menjaga, bukan sebagai orang yang tarikus sholat. Karena kalau sudah sampai disebut tarikus sholat, orang yang meninggalkan sholat itu udah dikatakan bisa. Sebagian ulama mengatakan itu sudah kafir. Wa hum tahtal wa'id lakin la yuhkam bi kufri. Mereka itu memang di bawah tekanan, dalam artian di bawah ancaman Allah. Ini orang yang sangat diancam sama Allah, dosanya sangat besar, tapi tidak dihukumi sebagai orang kafir. Jadi antara tarikus shalah wa ghairu muhafidis shalah. Tarikus shalah itu orang yang meninggalkan sholat dengan sombong dan tidak pernah sholat. Kalau ghairu muhafidis shalah, tidak menjaga sholat itu, dia masih mau sholat tapi kadang-kadang bolong-bolong. Falaisa manatut takfir fi tarkis shalah huwa mutlaqut tark. Jadi persoalan orang itu statusnya sebagai kafir itu bukan persoalan dia tidak sholat, tapi adalah sikap mental. Kalau dia nggak sholat tapi dia kadang masih sholat dan dia tidak nyombong, tidak mengingkari kewajiban sholat, yaitu tidak sampai kafir. Tapi kalau dia meninggalkan sholat dan dia sombong, apain tuh sholat-sholat, itu orang kafir juga nggak sholat tuh kaya sukses kan, ya kan, nyombong begitu. Nah itu bisa dianggap sebagai orang kafir. Wa innama manatuhu at-tarkul mutlaq, tapi titik persoalannya itu ada di dia sudah betul-betul meninggalkan sholat secara mutlak. Jadi seperti itu. Disebutkan dalam Al-Quran, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, "Fala saddaqa wa la shalla, walakin kadzdzaba wa tawalla." Fala saddaqa, dia tidak percaya, tidak bersedekah, wa la shalla, dan tidak salat, walakin kadzdzaba, tetapi dia mendustakan, wa tawalla, dan berpaling. Jadi fala saddaqa wa la shalla ini yang menyebabkan orang itu dianggap sebagai kafir, karena dia tidak percaya dan tidak sholat. Artinya dia ngapain sholat tadi? Walakin kadzdzaba, tapi dia mendustakan, wa tawalla, dan berpaling. Nah, ini titik pertama. Jadi kalau kita masih ada perasaan, ya saya sama, sebenarnya saya paham bahwa sholat ini wajib, tapi saya, nah itu masih belum dikatakan sebagai orang kafir. Tapi kalau sudah nyombong, mengingkari, tidak percaya,
nah itu sudah dianggap sebagai tarikus sholat, meninggalkan sholat yang bisa dianggap sebagai orang kafir. Sekarang kita lanjutkan al-ahkam ad-dunyawiyah li tarikus sholat. Hukum duniawi. Hukum duniawi itu hukum yang bisa dijangkau oleh manusia ya, atau oleh hakim, oleh ulama, oleh kita sebagai manusia. Karena manusia itu menghukumi sesuatu itu secara lahir. Nahnu nahkumu bizzawahir. Jadi wallahu yatawallas sarair. Jadi orang itu menghukumi yang lahir-lahir, wallahu yatawalla. Tapi kalau yang sifatnya sarair, yang rahasia, itu Allah. Sama dengan tadi kita bahas tentang orang yang disebut dengan syahid dunia. Syahid dunia kita perlakukan sebagai orang mati syahid, seperti layaknya, tidak usah disolatkan, tidak usah dimandikan, dimakamkan dengan pakaiannya yang masih berlumuran darah gitu. Itu lahiriahnya kita harus memperlakukannya, boleh kita perlakukan seperti itu, walaupun boleh juga disolati. Tetapi hakikatnya dia nanti di sisi Allah, apakah dia betul orang yang berjuang secara ikhlas untuk meninggalkan Allah atau ada niat lain, itu ya itu Allah yang tahu. Maka kita di sini juga seperti itu. Ketika kita membahas bagaimana hukumnya orang yang meninggalkan sholat, ya kita menghukumi secara lahiriah saja. Jadi apa itu? Ada yang pertama dihukum oleh para ulama, innahu fasiqun wa laysa bikafir. Nah, orang yang meninggalkan sholat itu secara lahiriah kita hukumi sebagai orang yang fasik, tidak sampai kafir. Ini pendapat yang pertama. Pendapat yang pertama ya lebih lunak ya, tidak sampai dianggap sebagai kafir tapi dianggap sebagai fasik. Jadi kita sering dengar istilah kafir, fasik, apalagi munafik, musyrik, murtad, apalagi itu sering istilah-istilah seperti itu. Kalau fasik itu sebetulnya orang yang tahu tetapi dia melanggar, melakukan perbuatan-perbuatan dosa disertai dengan pengetahuan, tahu bahwa itu wajib, tahu itu kewajiban, tapi dia masih meninggalkan. Tahu itu haram tapi dia lakukan, atau sebaliknya dia tahu itu harusnya dilakukan tidak dilakukan, atau harusnya ditinggalkan dia tidak tinggalkan. Tarikus shalah inda haula fasiqun asin. Orang yang meninggalkan salat menurut versi yang pendapat pertama itu orang yang fasik dan asin, dan orang yang durhaka. Fa huwa ka ghairihi min usatil muslimin. Maka hukumnya sama dengan saudara-saudara yang lain, yaitu dari kalangan orang-orang muslim yang durhaka. Ya, konsekuensinya ya mereka mendapatkan sanksi atau dapatkan siksaan atau resiko sama dengan orang-orang muslim yang lain. Lakinnahum ikhtalafu fi fa'ilin. Tapi yang menjadi perselisihan di sini bedanya perlakuan hakim. Hakim ini ya penguasa. Kalau di dalam negara Islam hakim itu artinya pemimpin. Pemimpin. Kalau yang menjatuhkan hukum dalam artian ini namanya qadhi. Jadi ada qadhi, ada hakim. Nah, kalau sekarang ini kalau di Indonesia yang disebut dengan qadhi itu hakim. Kalau di negara-negara yang umum sekarang ini ada hakimnya siapa? Hakimnya di sini ada, kalau dalam bahasa qadhi, dalam bahasa fikih itu. Hakim itu adalah pemimpin atau al-amir. Nah, yang menjadi pertanyaan di sini, yang menjadi perselisihan, kalau orang-orang yang meninggalkan sholat itu dihukumi seperti layaknya orang muslim yang lain yang durhaka dan fasik itu, tapi di sini ada perbedaan. Bagaimana seharusnya seorang pemimpin sebuah negara Islam atau dia pemimpin bertanggung jawab untuk masyarakatnya terhadap orang yang
meninggalkan sholat. Ini kita karena kita negara demokrasi, menjunjung tinggi hak-hak asasi manusia, itu dengan alasan itu, dengan dalih itu, sehingga pemimpin itu nggak punya peran ya. Mau warganya nggak pada sholat semua muslim ya kan, Pak RT nggak bisa bertanggung jawab, nggak bisa berbuat sesuatu. Coba kalau diterapkan negara sesuai dengan aturan yang seharusnya ya harusnya Pak RT itu bertanggung jawab, Pak RW ketika ada warganya minimal mengingatkan lah gitu. Ini bapak ini muslim mau bukan gitu ya. Jumat nggak kelihatan kok hari raya kok kelihatan ya. Mamanya kan ada kadang gitu kan. Baru muncul Jumat enggak, sehari-hari enggak, tapi kalau lebaran kok ada dengan mamanya kan. Nah ini kita nggak bisa. Tapi kalau dalam hukum asalnya di dalam bab fikih ya harusnya ini seorang pemimpin siapapun ya kan, kita representasi dari atasan kita, Pak RW melaksanakan tugasnya dari lurah kan gitu, lurah tugas dari kan gitu. Tapi kita ya nggak bisa. Padahal di sini dibahas bagaimana seorang pemimpin, sikap seorang pemimpin memperlakukan orang yang meninggalkan sholat. Ini keras sekali. Kalau di sini sebut apa? Annahu yuqtalu haddan. Orang meninggalkan sholat yang betul-betul tadi, bukan yang sekedar dia fasik atau asal, tapi di sini adalah orang yang betul-betul dianggap meninggalkan sholat. Itu apa? Yuqtalu haddan, dibunuh. Saking begitu beratnya, begitu besarnya tanggung jawab pemimpin kepada rakyatnya. Fa'indal Malikiyah wa Syafi'iyah, menurut pendapat golongan Maliki dan Syafi'i, yutolabu biadai sholat, dipaksa, disuruh dulu untuk melakukan sholat. Idza dhaqal waktu, sampai kalau masih ada waktu, suruh sholat dia. Wa yatawa'ad bil qatl, diancam dengan dibunuh. In akhkharaha 'anil waqt, sampai keluar waktu dia enggak sholat, dibunuh, diancam. Fa in akhkhara hatta kharajal waqt istawjabal qatl. Tapi kalau benar-benar dia memang benar nyombong, dia sampai waktunya habis dia enggak sholat, benar-benar dilakukan. Wala yuqtalu hatta yustataba fil hal, tapi diminta untuk bertobat dulu ya, kasih kesempatan. Kalau dia masih apa itu sholat-sholatan, suruh tobat juga ngelawan, ya udah. Fa in asarra qutila haddan. Ya Allah, ini sebetulnya memang tidak akan diterapkan dan kita nggak bisa menerapkan negara kita ini kan, karena memang ini haknya seorang pemimpin, wewenangnya pemimpin. Tapi dengan kita mengaji ini menjadi tahu betapa beratnya ya dosa atau betapa besarnya orang yang meninggalkan sholat. Kalau sampai begini kerasnya ya ancaman atau sanksi yang diberikan. Waqila yumahhalu thalath ayyam, ada yang mengatakan dikasih kesempatan dulu 3 hari. 3 hari dia masih belum sembuh juga, masih ngeyel tidak mau sholat, baru dibunuh. Nah ini menurut mazhab Malikiyah dan Syafi'iyah. Wa inda ba'dil Hanabilah, kemudian di antara pendapat lain dari kalangan ulama Hambali, alladzina la yukaffiruna, orang-orang yang dari tidak dianggap kufur, maksudnya belum sampai kufur, yut'a wa yuqalu lahu, dipanggil oleh pemimpinnya. Jadi orang yang tidak mau sholat dipanggil menghadap pemimpin, lalu dikatakan kepadanya sholli wa illa qatalna, sholat, kalau enggak kamu saya bunuh kamu, dikasih ancaman dulu. Fa in shalla wa illa wajabah, kalau dia mau sholat ya udah aman, tapi kalau dia tetap dia enggak mau maka dibunuh. Wala yuqtalu hatta yuhbasu salasan. Tapi menurut pendapat Malik dipenjara dulu, ditakzir dulu selama 3 hari. Ya ini yang kita ambil pelajarannya betapa kerasnya ancaman ya, sanksi kepada orang yang meninggalkan sholat. Ya, di dunia ada seperti ini ya. Kalau di akhirat nanti apa?
akan lebih berat lagi. Di sini disebutkan wa aida wala jami'an idza qutila fa inna wa inda haula'i jami'an, menurut para ahli ulama dari kalangan mazhab Maliki, Syafi'i, Hambali, idza qutila fa innahu yuwassal wa yusalla alaihi wa yudfanu fi maqabiril muslimin wa yurithu. Tapi kalau dia sampai akhirnya dibunuh, dalam artian dibunuh secara had, maka dia tetap masih dimandikan, masih disolatkan, dan dikuburkan di kuburannya orang muslim. Dan kalau dia punya warisan, ya tetap masih warisannya diberikan kepadanya, kepada ahli warisnya. Ini artinya dibunuhnya itu bukan bunuh kenapa, tapi bunuh sebagai upaya terakhir, ya, supaya dia nanti siapa tahu Allah SWT maafkan dia. Jadi tetap statusnya sebagai muslim, tapi dengan dia dibunuh ini Allah SWT sudah maafkan, nanti di akhirat tidak lagi disiksa, atau siksanya masih bisa dimaafkan, diperingatkan, nanti tetap akhirnya status sebagai muslim. Kalau statusnya sebagai muslim, ya apa, ande nanti walaupun dia masuk neraka dulu, akhirnya akan Allah masukkan ke dalam surga. Ini pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua, annahu la yuqtalu wa innama yu'azzaru wa yuhbasu hatta yamuta aw yatuba. Nah, ini lebih ringan. Pendapat yang kedua, dia tidak sampai dibunuh, tapi yu'azzar. Yu'azzar itu ditakzir. Ditakzir itu dikasih sanksi supaya betul-betul itu jerak, gitu. Dibuatnya jerak. Pokoknya diperlakukan bagaimana supaya dia tidak lagi berani meninggalkan sholat. Wa yuhbasu, dan ditahan hatta yamuta aw yatuba, tapi tidak dilepas dulu sebelum dia betul-betul taubat. Jadi masih dikasih ditakzir dulu, ya, supaya dia itu jerak, itu diapain, kemudian dipenjara sampai dia akhirnya mau menyadari. Nah, kalau sudah sadar, ya baru dikeluarkan. Wa huwa madhabus Sahri wa Ibnul Musayyib wa Umar bin Abdul Aziz wa Abi Hanifah wa Dawud Al-Dhahiri wal Muzani wa Ibnu Hazm. Ini pendapat yang lain yang terjadi ikhtilaf, yang mengatakan yang enggak usah dibunuh, tapi dikapokkan dulu, ditakzir, ditahan, pokoknya apa saja dilakukan sampai dia itu betul-betul kapok, taubat, baru kalau sudah baru dikeluarkan. Dalilnya apa? Kata mereka mengambil dalil dari hadis Nabi, la yahillu damu imri'in muslimin yashhadu an la ilaha illallah wa anni rasulullah illa bi ihdas salas. Disebutkan tidak halal darah orang muslim, dia bersaksi bahwa tiada Tuhan selain dan Muhammad adalah utusan Allah. Dia itu masih bersaksi, tidak membatalkan syahadahnya, maka tidak boleh, darahnya masih tidak boleh dibunuh. Atau hadis yang lain, umirtu an uqatilan nas hatta yaqula la ilaha illallah. Saya diperintahkan untuk memerangi manusia sampai mau mengucapkan la ilaha illallah. Fa in qauluha, kalau mereka sudah mau mengucapkan kalimat tauhid tadi, asamu minni dima'ahu, maka darahnya harus dijaga. Makanya enggak boleh lagi dibunuh, enggak boleh ditumpahkan. Ini dasarnya, ya. Dasar kenapa mereka tidak sampai dibunuh. Kita lanjutkan, itu tadi pendapat orang yang mengatakan hanya fasik saja. Nah, sekarang pendapat yang kedua itu lebih keras lagi, ekstrim lagi. Orang yang meninggalkan sholat itu bikufrihi, dihukumi sebagai orang yang kafir. Karena kafir berarti sudah tidak beriman lagi, akidahnya sudah batal, nah, kan? Karena sudah keluar dari dairah Islam. Bukan lagi dianggap sebagai orang muslim.
fatajri alaihi ahkamul kafiril murtad, maka berlakulah baginya hukum orang kafir yang murtad. Jadi perlakuan pemimpin, perlakuan kita kepadanya itu diperlakukan sebagai orang kafir yang murtad. Bagaimana di sini ada 6 perlakuan ya. Yang pertama, suqutu wilayatihi fala yatawalla ma yushtaratu fihi wilayah fala yuzawwiju ahadan min banatihi. Sampai sebegitu, dia tidak berhak untuk jadi wali, maka tidak boleh dia itu menikahkan salah satu dari putri-putrinya. Sampai sebegitu. Jadi kalau orang meninggalkan sholat dan dianggap sudah kafir ya. Tadi kata-kata kafir ini harus hati-hati, apakah memang itu betul-betul sudah kafir. Seandainya itu betul-betul kafir, maka sampai dikatakan nggak berhak untuk jadi wali. Jadi wali untuk perkara-perkara yang disyaratkan pakai wali, termasuk disyaratkan dalam menikahkan putrinya itu harus ada wali, dia nggak berhak. Yang kedua, wala yarithu wala yurathu, tidak mewariskan dan tidak dapat warisan, tidak mewarisi dan tidak dapat wariskan. Jadi udah keluar dari agama. Jadi kalau mamanya ada orang muslim kemudian sudah murtad, udah nggak muslim lagi, ya ini nggak dapat warisan dan tidak dapat mewarisi. Kalau dia mati, harta warisannya juga tidak diambil karena itu harta orang kafir gitu. Kemudian kalau dia itu masih hidup, kemudian orang tuanya mati, dia juga tidak dapat warisan. Kalau dia status sebagai kafir murtad, kafir yang keluar dari agama Islam. Ini kan kita bicara hukum Islam ya. Kalau hukum positif beda lagi. Hukum positif ya, makanya nanti kaitannya dengan hukum positif itu ya fattaqullah wastata'tum, kita bertakwa kepada Allah sesuai maksimal kita bisa. Memang kondisi realnya seperti itu hukumnya, dan Allah katakan ati'ullah wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum, taatlah kepada Allah, kepada Rasul dan ulil amri. Dan ulil amri ya penguasa, pemimpin yang ada sekarang. Kalau kita di sebuah negara yang memang kita diperintahkan untuk taat ulil amri ya kita taati dalam hal-hal yang memang tidak bertentangan dengan agama. Dan masalah hal yang seperti ini kan sifatnya juga debatable ya. Apakah kita berani mengatakan yakin bahwa dia sudah kufur sehingga saya namanya sudah bisa, kalau kita sebagai seorang pemimpin sudah bisa menerapkan hukum ini, kamu nggak boleh jadi wali ya pokoknya, atau kamu nggak boleh dapat warisan. Nah itu kita nggak bisa. Makanya disebutkan la yarithul muslimul kafir walal kafirul muslima. Ini hadisnya. Kata Rasulullah SAW, la yarithul muslim al kafir, tidak mewariskan seorang muslim kepada orang kafir, atau sebaliknya orang kafir kepada muslim. Jadi kalau kita beda agama dengan anak, itu kalau dalam status Islam sebetulnya itu nggak boleh mewarisi. Bapaknya muslim, anaknya pokoknya kafir semua, atau agama yang non muslim semua. Karena non muslim dalam perspektif kita ya kafir. Nah ini kalau dalam hukum Islam harus seperti itu. Tapi kalau dalam hukum positif ya dia berlaku hukum positif. Nanti ya pengadilan si Allah SWT. Yang ketiga adalah yuhramu min dukhuli Makkah, diharamkan masuk kota Mekah, karena kota Mekah itu disebut tanah haram. Nah, walaupun kemudian sekarang itu disebut Haramain, dua tanah haram, haram Mekah dan haram Madinah. Tapi sekarang kalau orang menyebut ilal haram itu masjid saja. Jadi kalau ilain ilal haram, maksudnya itu masjid, Masjidil Haram.
Nah, di sini orang kafir itu menghukum asalnya ya sampai sekarang juga berlaku. Makanya ada batas. Ada di sana juga kalau kita pergi umrah itu melihat ada batas tanah haram, di mana memang wilayah itu harusnya tidak boleh dimasuki orang kafir. Innamal musyrikuna najasan, ya. Sebenarnya orang-orang musyrik itu ya orang kafir itu najis secara maknawi, bukan najis secara lahiriah. Jadi kalau kita salaman kita nyenggol kemudian kita harus cuci, bukan. Tapi yang najis ini yang najis maknawiyah. Najis maknawi itu secara akidahnya, keimanannya mereka adalah enggak suci. Makanya tidak boleh itu orang kafir masuk ke tanah haram, apalagi sampai ke Masjidil Haram itu sendiri. Walaupun ada juga perbedaan pendapat, tapi ya yang lebih kuat seperti itu. Makanya di sini disebutkan di antara yang harus diberlakukan kepada orang yang murtad, orang yang tinggal sholat sampai dihukumi sebagai orang yang kafir itu tidak boleh masuk kota Mekah. Yang keempat, tuhramu dzabihatuhu bikhilafil muslim wal kitabi. Diharamkan sembelihannya. Jadi malah lebih keras daripada orang kafir kitabi, ya kan? Karena ini kafir murtad. Kafir murtad ini sampai nyembelih itu, kalau dia nyembelih pun tidak halal, ya, artinya haram hasil sembelihannya. Bikhilafil muslim, beda kalau dia seorang muslim, ya. Wal kitabi, dan ahli kitab. Kalau ahli kitab itu namanya orang Nasrani atau orang Yahudi yang masih berpegang teguh kepada kitab Allah, ya, kitab Injil dan kitab Taurat, ya kan. Nah, itu disebutkan masih dibolehkan, sembelihannya itu masih halal. Tapi kalau sampai ini bagian dari begitu sanksinya begitu keras kepada orang murtad ini, sampai di sini dikatakan haram hasil sembelihannya. Yang kelima, la yusalla alaihi ba'da mautihi wa la yud'a lahu ba'da mautihi. Masyaallah. Tidak disolati setelah matinya dan tidak didoakan. Ya, karena memang hukum asalnya yang mendoakan orang kafir itu nggak boleh. Maunya itu tetangga kita dikabarkan dia telah meninggal, si fulan bin fulan, lalu innal rajul Allahumma ghfir lahu warhamhu. Nah, itu kita lihat dulu itu kan. Nah, ternyata dia adalah bukan muslim. Ya, hati-hati juga. Karena kalau hukumnya asal seperti itu. Kita doakan apa? Keluarganya saja. Ya, mudah-mudahan keluarganya Allah berikan ketabahan, Allah keluarganya diberikan hidayah, ya kan? Nah, gitu. Ya, jangan terlalu ekstrim juga kita kan, apalagi di grup gitu kan gitu. Waduh, jangan memperlihatkan sekali juga. Kita ini diajarkan untuk baik dalam bertaamul, ya kan? Karena kalau urusan dunia ini kita urusan muamalah ya sama non muslim pun harus baik. Sampai-sampai kalau bisa kita membuat mereka itu terkesan dengan kebaikan kita. Tetangga kita yang lagi sakit, kita tengok, kita jenguk, kita kasih hadiah, bawain oleh-oleh gitu kan. Sampai dia tuh sadar, oh iya ternyata orang baik, orang muslim itu baik sekali. Kerjasama, ya. Tapi kalau urusan ibadah jangan. Ini kalau urusan muamalah, bertetangga, berserawungan, ya sebaiknya harus begitu. Ya makanya termasuk kalau mau ada tetangga kita yang non muslim sedang kena musibah, ya kita baik-baik dari sisi yang kemanusiaannya. Tapi nggak usah ikut yang ibadah ritualnya. Ya, kita katakan doa yang baik untuk keluarganya. Doa dalam artian bukan doa yang seperti orang muslim, tapi ya ungkapan bela sungkawa, ya, mudah-mudahan bersabar dan seterusnya. Mudah-mudahan menjadi pelajaran untuk kita semua gitu kan. Jadi intinya tidak boleh disolatkan dan tidak boleh didoakan. Yang keenam, tahrimu zawajihi bil
li'annahu kafir. Haram menikahi dengan wanita-wanita muslimah karena dia sudah dianggap kafir. Kalau dia orang laki-laki masih lajang gitu kan, atau dia nggak punya istri, lalu dia mau melamar seorang muslimah itu dicegah, ya kan? Ya, karena kondisinya seperti itu. Makanya kalau dalam Islam itu dibalik. Kalau yang laki-lakinya muslim, wanitanya ahli kitab, itu justru secara hukum masih dibolehkan. Artinya secara hukum itu dibenarkan. Karena apa? Karena posisi seorang suami ini nanti akan menjadi pemimpin. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Jadi biasanya yang lebih dominan, yang bisa mempengaruhi adalah pemimpin kepada rakyat, ya kan? Walaupun dalam prakteknya banyak rakyatnya yang bisa menguasai pemimpin, ya kan? Ya sih, ibu-ibu itu bisa lebih kuat itu kan. The power of mak-mak ya kan, insya Allah ya. Tapi kalau digunakan untuk yang baik, bagus banget ya. Mak-mak itu punya pengaruh kuat, ya kan. Kan kadang-kadang makanya ada seorang suami yang begitu gagah ya. Kalau di kantor turun dari mobil itu semua anak buahnya nyambut. Tapi giliran di rumah itu nyelontra dia ya kan. Itu siapa itu yang hebat, mak-mak itu kan. Power of mak-mak ada macam-macam ya. Cewer ya. Nah ini, tapi secara umum hukumnya harusnya enggak seperti itu. Karena ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa bima faddallahu wa bima anfaqu. Jadi orang karena Allah kasih kelebihan dan karena juga orang laki-laki yang memberikan nafkah, maka harusnya dia posisinya dia sebagai orang yang lebih dominan. Maka dalam berumah tangga pun kalau suaminya yang muslim itu boleh. Tapi dalam kasus ini memang kebalik. Ini karena sudah dianggap non muslim atau dianggap kafir, maka tidak boleh menikahi seorang wanita muslimah. Kadzalika yahrumu 'ala ar-rajul al-muslim nikahuha. Kalau dia itu wanitanya, kalau yang tadi dianggap kafir itu adalah seorang wanita muslimah, wanita asalnya muslimah sudah meninggalkan sholat, sudah jadi kafir, sampai orang muslim juga tidak boleh. Jadi itu lebih dianggap lebih berbahaya daripada ahli kitab. Ahli kitab wanita itu kalau ada orang muslim masih mau dan dia merasa insya Allah bisa mengantarkan dia mendapatkan hidayah, boleh gitu. Tapi kalau dalam hal ini dia dulunya seorang muslimah sudah jadi kafir karena tidak mau sholat atau menentang nggak mau sholat lagi, itu sampai dinikahi sama orang muslim pun nggak boleh. Jadi wal kafiru kadzalika yuhramu 'ala ar-rajul al-muslim. Orang muslim laki-laki nggak boleh menikah dengannya kalau ada orang wanita yang dianggap sudah murtad karena tidak mau sholat. Wa idza irtadda ahaduz zawjaini, waduh ini lebih keras lagi. Kalau salah satu dari pasangan suami istri ini salah satunya murtad, infasakhal aqdu indal a'immatil arba'ah, maka otomatis dia itu akad nikahnya itu batal. Keras sekali ya. Jadi kalau namanya orang berpasangan suami istri satunya murtad, maka itu secara akadnya itu batal. Ya alhamdulillah kalau dipaksakan, kalau betul-betul ini batal kemudian dipaksa terus melanjutkan berkeluarga, ya gimana dosa. Wa ammal imam, nah adapun seorang pemimpin, fayat mutarikas shalah wa yaqulu lahu, adapun seorang pemimpin bagaimana sikapnya? Tadi kan 6 hal tadi yang harus diperlakukan atau yang diperlakukan kepada orang yang murtad karena tidak mau sholat lagi. Bagaimana sikap pemimpin? Wa idza irtadda ahadun fayad'u tarikas shalah, maka dia memanggil orang yang meninggalkan sholat tadi, pemimpin itu, penguasa itu. Wa yaqulu lahu, lalu dia mengatakan kepadanya, sholli, sholatlah kalian
salatlah kamu. Wa illa, jika kamu tidak mau salat, qatalna, kami bunuh kamu. Kayak gitu ya. Itu begitu kerasnya. Fa in taba, kalau dia sudah mau bertobat, wa shalla, dan dia mau salat, ya sudah, dia maafkan. Wa illa qataltuhu riddatan. Kalau kamu tetap nggak mau sholat, saya akan bunuh kamu sebagai orang murtad. Ya Allah. Walaysa dzalika li ahadin min 'amatin nas wa innama lil hakimi faqat falyatanabbah. Nah, yang perlu perhatikan di sini, tapi yang punya wewenang tadi, menerapkan tadi itu, apalagi sampai memanggilnya, itu adalah bukan untuk seluruh orang. Nggak boleh itu orang per orang atau masyarakat ya, secara bersama-sama di satu kelompok, nggak bisa. Wa inna malil hakim, itu adalah wewenang hakim, wewenang pemimpin. Faqat, hanya. Fal yatanabbah, maka hendaknya diperhatikan. Jadi intinya ini pelajaran yang paling penting menurut kami, menurut kita semua adalah bukan di persoalan meninggalkan atau tidak, tapi bagaimana sikapnya. Karena banyak orang-orang yang meninggalkan sholat tapi kadang masih sholat, dan dia meyakini bahwa sholat itu wajib, tapi karena kondisi kadang juga kemudian imannya lemah, tidak tahu dan sebagainya, akhirnya dia kadang sholat kadang tidak. Maka orang seperti itu dulu dianggap sebagai orang kafir gara-gara meninggalkan sholat. Tapi yang dianggap kafir itu karena dia meninggalkan sholat dan sekaligus dia menyombongkan, mengingkari akan kewajiban sholat, dan bahkan sampai dipaksa, diminta taubat, disuruh melakukan, dia tetap bersikeras tidak mau, itulah yang sudah dianggap sebagai orang kafir. Wallahu a'lam bishawab. Waktu juga yang membatasi kita, biar kalau ada yang mau menambahkan atau menyampaikan sesuatu bisa dikasih kesempatan. Falyatafaddal mashkuran. Oh, silakan Pak Ustaz. Ya. Bagaimana pemahaman dalam surah Al-Mudaththir? Masalah aku fi saqar. Qalu lam naku minal musallin. Nah, itu pas yang mana tuh ayat itu dengan yang dibahas? Iya. Ya, apa yang membuat kamu dimasukkan neraka sakor? Dan dikatakan kami, karena kami termasuk orang-orang yang tidak sholat. Jadi berarti bisa juga dia itu memang benar-benar tidak sholat, dalam artian dia sudah kafir sehingga dia kemudian dimasukkan neraka. Karena memang balasan bagi orang-orang kafir itu adalah neraka. Tapi yang lebih kuat kalau menurut pemahaman saya, ini nanti lihat lagi secara detail di tafsirnya, itu sebetulnya bagian dari dosa. Kayak tadi dikatakan di sini, orang yang meninggalkan sholat itu tidak mesti harus dihukumnya kafir kalau dia tidak sampai murtad, dalam artian mengingkari kewajibannya sholat itu. Tetapi dia hanya seseorang asin fasik, orang durhaka dan orang fasik. Maka konsekuensi dari kedurhakaannya, kefasikannya itu kemudian disiksa sama Allah, dimasukkan neraka, itu neraka sakor. Kenapa kalian itu dimasukkan ke neraka sakor? Ya karena kami tidak sholat. Tidak sholat dalam artian kadang dia itu meninggalkan sholat, ya kan? Nah, kalau begitu berarti dia itu ada kemungkinan setelah sekian lama sudah terbayar dosa-dosa karena meninggalkan sholat, maka dia akan dimaafkan lalu dimasukkan ke dalam surga. Nah, jadi kalau orang nanti di akhirat itu akan terbagi. Ada orang-orang kafir
yang selamanya kekal di neraka, orang kafir, orang munafik yang memang dia munafik itikadi, orang murtad itu memang dia sudah keluar dari agama Islam, maka dia akan selamanya khalidina fiha, selamanya kekal di dalam neraka. Tapi ada orang-orang muslim, orang mukmin yang pendurhaka, yang asing, dia itu akan dimasukkan ke dalam neraka, tetapi untuk membalas dosa-dosanya. Setelah terbayar dosa-dosanya, maka dia akan dimaafkan. Sampai disebutkan dalam hadis Rasulullah SAW menceritakan bagaimana Allah SWT memerintahkan para malaikat, carilah dari hambaku man kana fi mithqala dzarratin min imanin fi qalbi, siapa yang di hatinya ada sebiji sawi dari keimanan, maka dia disuruh dicari dari neraka, kemudian dikeluarkan, dimaafkan, kemudian dicuci, dimasukkan ke dalam surga. Ini artinya orang-orang mukmin yang durhaka, yang dosa. Tapi ada orang-orang yang memang masuk surga tanpa disiksa dulu. Bahkan ada yang masuk surga tanpa hisab. Berarti memang sudah. Jadi otomatis mereka sudah menjadi ahli surga kalau dosa sudah dimaafkan atau karena mendapatkan syafaat, lalu sudah ya dia langsung masuk ke dalam surga. Jadi secara garis besarnya ada 3 kelompok ya. Ada orang yang kekal selamanya di neraka, ada yang nanti masuk neraka dulu kemudian masuk surga, kemudian ada orang-orang yang masuk surga secara langsung tanpa masuk neraka, dan bahkan ada yang tanpa hisab. Maka kalau dikatakan di sini ada pertanyaan, kenapa kalian masuk ke neraka sakor? Karena dulu saya tidak sholat, bukan karena kafir, tapi karena tidak sholat. Karena kalau orang kafir itu ya sudah, ya memang otomatis dia masuk neraka jahanam atau dia nggak ada harapan. Tapi ketika ditanya, seolah-olah pertanyaan ini menggambarkan, kok kamu masuk neraka sakor? Karena kamu dulu muslim gitu. Oh iya, karena saya tidak sholat. Itu yang saya pahami, Pak Ustaz. Jazakallahu khair. Ya, mari. Ya, silakan Ibu. Menarik sekali mengenai pemimpin tadi yang sangat keras ya, Syafi'i, Maliki dan Hanafi. Karena di negara kita mereka adalah ahli-ahli mazhab yang banyak diikuti. Tetapi berdasarkan penuturan Ustaz tadi, meskipun tidak sholat sebagai pemimpin boleh membunuh. Saya ingin tahu dasar tafsirnya itu apa? Karena kok agak berseberangan dengan ya, sikap Rasul yang tidak memaksakan agama, ya, Al-Quran juga yang tidak, firman Allah yang tidak memaksakan. Nah, sementara mereka para ahli mazhab ini berani sekali, sudah muslim pun dibunuh karena tidak sholat gitu. Sementara Rasul melakukan yang boleh dibunuh itu adalah memang orang-orang yang menentang Islam yang perang itu. Jadi hanya sekedar tahu saja dasar mereka menentang itu dari mana gitu. Apakah ada juga negara Islam yang mengikuti apa ya? Saya bilang aja sudah mengikuti ya ini pandangan mereka ini. Mereka Muslim tapi tidak, sudah Muslim aja sudah syukur dulu ya. Di zaman Rasul kan itu dulu tarik dulu gitu kan Muslim. Pelan-pelan lagi. Itu nggak sholat tapi nggak Muslim langsung dibunuh. Ingin tahu itu aja. Karena ini kan 3 mazhab tadi ya. Sementara itu adalah mazhab yang banyak yang kita anut di negara kita. Terima kasih. Baik. Kita bedakan dulu sebelum jadi muslim dengan setelah jadi muslim. Kalau sikap kita terhadap orang-orang yang memang belum muslim, maka apalah ikrah fiddin qad tabayyana rusydu minal ghayy. Sungguh
jelas ya, tidak ada paksaan dalam masuk agama Islam. Semua itu berangkat dari kejelasan, kesadaran, yang kemauan ya. Dan memang kalau sudah siapkan itu surga dan neraka, yang bagi yang mau sadar ikut akan sudah disiapkan apa? Surga. Yang bagi yang ngeyel nggak mau gitu udah siapa juga, dan dua-duanya akan dipenuhi. Jadi sikap kita kepada mereka yang belum mau masuk Islam tidak boleh paksaan. Tapi begitu dia sudah paham, sudah ngerti, sudah jelas, apalagi sudah sampai ikrar, ya itu harus konsekuensi. Karena kita ini seorang muslim itu harus betul-betul konsisten, konsekuen dengan apa yang kita yakini, apa yang kita pahami. Sehingga ketika dia sudah muslim, dia sudah mengikrarkan 2 kalimat syahadat, dan dia sudah menyadari bahwa sholat itu wajib, dan kewajiban sholat itu termasuk yang penting sekali rukun Islam, ya kan? Makanya ketika Rasulullah SAW mengutus sahabat mengatakan, fa innaka satati qaumin min ahlil kitab, engkau akan mendatangi orang ahli kitab, maka pertama kali yang kau mengajarkan kepada mereka agar mereka mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa muhammadar. Fa in ata'u kadzalik, kalau mereka sudah mau mengucapkan kalimat syahadat, perintah mereka untuk sholat 5 waktu. Ini makanya ini disebut dengan rukun Islam. Rukun itu artinya pokok-pokok. Jadi Islam ini ketika sudah kita katakan sebagai seorang muslim, ya kita harus konsisten dengan unsur-unsur yang menjadi tegaknya Islam itu. Syahadat, sholat, puasa, zakat, dan haji. Maka orang yang sudah dia mengatakan asyhadu alla dia sebagai muslim harus konsisten dong. Makanya Nabi Muhammad SAW itu menerapkannya kepada orang-orang yang sudah masuk Islam. Kalau kepada orang muslim, kepada orang non-muslim ya enggak. Termasuk kepada orang munafik. Orang munafik Nabi Muhammad enggak bisa tahu bahwa Abdullah bin Ubay bin Salul seorang munafik yang sering memfitnah atau sebagainya, tapi harus dibuktikan secara lahir. Nabi Muhammad itu manusia menghukumi yang lahir. Sampai ketika ada sahabat mengusulkan, wahai Nabi Muhammad, izinkan saya akan bunuh itu Abdullah bin Ubay bin Salul. Jangan. Saya tidak mau nanti orang-orang menuduh saya sebagai orang yang jahat. Ini Muhammad nih membunuh sahabatnya. Karena orang munafik itu sehari-hari itu bersama Nabi, sama Nabi, maka tidak boleh. Jadi intinya itu berlaku kepada orang-orang yang dituntut untuk konsisten. Persoalan bukan persoalan nggak boleh paksaan, nggak boleh paksaan tapi kalau sudah masuk. Jadi dari ayatnya maupun hadisnya sangat kuat bahwa itu adalah rukun Islam dan itu adalah kewajiban yang sangat kuat ya. Bahkan sholat ini kan kewajiban yang sebelum Nabi Muhammad belum terima perintah sholat pun sudah ada ibadah sholat. Jadi intinya seperti itu. Tapi dalam prakteknya tetap saja ya, dalam prakteknya ini pertama ini kita yakini ini masalah yang sifatnya fikih. Jadi kalau namanya fikih itu bukan sesuatu yang mutlak harus seperti itu. Biasanya seorang ulama fikih itu baik Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Hanafi yang paling senior, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal itu tetap saja mereka itu akan terjadi beberapa perbedaan, ikhtilaf, ya kan? Kalaupun mereka semua berempat sepakat, nanti akan ada ulama lain yang ikhtilaf. Di sini aja ada 2 pendapat. Jadi akhirnya nanti dikembalikan kepada ijtihad seorang pemimpin, apakah memang layak untuk diterapkan melakukan pembunuhan. Sekarang juga nggak ada itu, jarang. Di negara-negara Arab sendiri pun yang mereka berdasarkan Islam pun juga ya nggak ada. Yang mereka sudah terapkan itu kalau sampai membunuh orang atau ada perbuatan-perbuatan yang secara undang-undang mereka memang sudah berhak untuk dibunuh, itu ada. Makanya nanti ibu kalau pergi haji atau umrah itu ada namanya masjid Qisas, ya kan? Masjid Qisas itu orang betul-betul di dalam situ. Di situ memang orang di
sanksinya harus jelas, ada kesempatan untuk naik banding dan seterusnya. Kalau memang sudah terbukti secara sebab, jadi ini kita jangan pahami kayak orang-orang yang ya sengaja memang dia tidak suka kepada Islam, akhirnya itu menjelek-jelekan Islam itu keras, Islam ini kadang-kadang tidak tahu, dia nggak tahu. Hanya dia mengandai-andai saja, wah Islam ini enggak toleran, wanita harus pakai ini itu sebenarnya kalau dibunuh potong tangan, yang adanya gitu-gitu aja. Padahal dalam banyak ayat ya seperti itu. Bahkan ya dalam prakteknya kalau kita lihat bagaimana para orang yang melakukan Islam itu, para pemimpin di zaman dulu itu begitu baiknya, begitu solehnya ya, sampai kepada musuh pun ya tidak seperti orang-orang kafir. Kalau orang kafir kepada orang muslim ini, masya Allah. Kita lihat coba saudara kita itu di Gaza. Kita ngeliat nggak di Gaza? 40.000 orang dimata. Tapi nggak ada orang kafir dibilang teroris itu siapa? Si Netanyahu atau siapa ini? Siapa? Si Amerika itu presiden siapa itu? Joe Biden atau siapapun ya itu yang biayain itu untuk membeli senjata, untuk membunuh saudara-saudara. Kenapa nggak ada orang mereka itu menuduh sebagai teroris? Tapi orang Muslim ini kadang-kadang udah baik banget pun mau radikal. Jadi kita ini yang otaknya sudah kemakan sama pengaruh-pengaruh media kafir itu. Jadi kita sendiri kepada umat Islam pun seperti itu. Jadi insya Allah tidak ada. Ini kan kita sedang membahas bagaimana Islam ini begitu kerasnya, begitu tegaknya dalam menjalankan syariat sholat. Tapi dalam prakteknya tetap saja ya, Islam ini agama yang hanif, yang lembut, sebagaimana dicontohkan oleh betul kata ibu, bagaimana dicontohkan oleh baginda Sallallahu Alaihi Wasallam. Cukup ya? Ada satu lagi cukup? Oh ini tadi udah nomor 1 ya, soalnya apa yang mau disampaikan? Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Ya. Pertanyaannya adalah, ada seseorang yang sakit, sakitnya itu sampai meninggal, selama sampai meninggal, dia itu tidak sholat selama 3 bulan. Dan tradisi kita itu kalau tidak sholat, harus ada yang namanya bayar dia sholat sembahyang. Pas pada saat meninggal, keluarga beliau tersebut membayar dia sholat. Lupa uang masyarakat. Iya. Ya, pertama yang harus kita pahami, seharusnya ini kita bicara idealnya dan seharusnya itu orang itu nggak ada alasan untuk tidak sholat, karena fattaqullaha mastata'tum. Andai kata dari awal dia kasih tahu, Pak, Bu yang sakit apapun, kayak apapun kondisinya, tetap sholat sebisanya. Nggak bisa dengan berwudu, dengan bertayamum. Tayamum nggak mesti harus disiapkan. Ya, apa yang bisa dilakukan? Pokoknya jangan sampai sholat. Karena udurnya sholat itu hanya satu, yaitu kalau sudah hilang akal. Yang keduanya kalau sudah mati. Kalau masih akalnya sadar, walaupun kayak sekedar melafalkan bacaannya sambil terbaring pun tetap sholat, sehingga nanti tidak ada lagi membebani keluarganya untuk membayar fidyah. Semakin lama sakitnya, semakin banyak fidyahnya. Dianggap 5 waktu sekian kilo. Itu karena ketidaktahuan. Karena makanya bagusnya kita belajar. Nanti kalian yang sudah belajar, usahakan itu jangan sampai terjadi. Tapi kalau maunya sudah terjadi, ada orang betul-betul tidak sholat ya, dan dia karena nggak tahu, ya memang ada ulama. Ini pendapat saya, ini fikih. Ada ulama juga yang mengatakan bahwa kalau puasa ada fidyahnya, ada qodoknya, maka sholat juga itu bagian dari setiap. Walaupun banyak ulama yang tidak setuju, karena hadisnya pun nanu malu bi qada is-saum wa la malu bi qada
puasa tapi tidak diperintahkan untuk memotong sholat, maka termasuk seperti itu. Jadi intinya itu bagian di masyarakat yang ada, ya di masyarakat kami juga ada gitu. Dan mereka saya tanya di mana dalilnya, ini pendapat ulama. Kalau masalah masuk atau siapa nanti kita cari ya. Tapi intinya tadi bagusnya jangan sampai terjadi seperti itu. Dan betapa beratnya kalau seperti itu, kadang-kadang karena ketidaktahuan kita ya akhirnya nanti bebannya kepada keluarga dan seterusnya. Wallahu a'lam bishawab. Waktu juga yang membatasi kita, mari kita cukupkan ya dengan 3 pertanyaan. Insyaallah mewakili semua yang lain. Kita tutup dengan membaca alhamdulillah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.